kopong sir pong dele kopong. Ampar pisangku belum masak sabigi diurung bari manggalepok patah kayu pengkok dimakan apinya cangcurupan. Rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Ahmad Supriyadi. Dalam penerapan coaching hari ini, tema yang akan diangkat adalah terkait tentang media pembelajaran untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Adapun yang menjadi coach pada hari ini adalah Bu Ana Ahilah, CGP Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat dengan asal instansi SMKN 1 Narmada, dan yang menjadi coach adalah Bapak Imade Yase, SPD SD, guru SDN 2 Pelangan, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baiklah, berikut adalah praktik coaching terkait tentang media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya Pak Made hari ini? Kabar saya baik, Bu. Oh ya Pak Made, kebetulan nih kita lagi ngobrol-ngobrol nih. Saya dengar Pak Made sedang ada kegundahan kayaknya nih, karena saya lihat kok kayaknya gelisah sekali. Gimana nih Pak Made? Iya ya, Bu. Jadi pada saat kemarin saya bingung ya, Bu. Ternyata saya disupervisi sama pengawas jadi kacau. Jadi karena saya tidak mengaktifkan media pembelajaran yang sesuai pada saat saya mengajar, jadi saya ditanggapi kurang jadinya saya jadi umpan pikiran saya kira begitu. Bagaimana solusinya? Jadi kira-kira apa yang Pak Made harapkan dari percakapan kita nanti? Yang saya harapkan pada percakapan kita hari ini, semoga ada jalan keluarnya dan saya bisa mendapatkan ilmu baru dari percakapan apa yang disampaikan saya nantinya, dan saya bisa berbenah agar tidak lagi terjadi hal yang seperti ini. Kalau boleh saya tahu, situasi seperti apa yang Pak Made harapkan kira-kira? Jadi saya inginkan situasi agar pembelajaran di sekolah saya ketika saya itu menjadi nyaman, enak, menyenangkan untuk siswa saya agar tidak lagi seperti yang kemarin. Kalau boleh tahu, kira-kira hal apa saja yang akan mempengaruhi hal tersebut nantinya? Jadi seperti yang di tanggapan Pak Pengawas kemarin, karena saya kemarin sudah menampilkan media pembelajaran yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan kepada anak. Jadi saya berkeinginan untuk membuat media yang mampu dipahami oleh anak, bisa dipahami dan menjadi pembelajaran yang saya terapkan itu bisa menyenangkan lah. Kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut, apa yang akan Pak Made lakukan? Jadi pertama yang saya akan lakukan, mencari jalan keluar, mengadakan komunikasi dengan pimpinan kepala sekolah, kemudian rekan-rekan guru yang ada di sekolah, kita misalnya kajikan dan kita masukan kepada beliau bagaimana sih cara kita untuk melakukan pembelajaran yang menarik dan bisa belajar dengan baik. Tujuan atau gagasan tersebut nanti yang Pak Made harapkan itu seperti apa? Dengan melakukan perencanaan adanya media pembelajaran yang ingin dicapai itu dari media yang sudah dibuat itu apa? Jadi yang ingin saya capai dari rencana saya terkait dengan pembelajaran, pertama bagaimana siswa saya mudah memahami apa yang saya sampaikan dan mudah dimengerti,
Jadi saya akan berusaha menampilkan dan membuat media pembelajaran yang tercantum di SPP saya ini. Oke. Kira-kira untuk mewujudkan hal tersebut apa yang akan Pak Made persiapkan? Pertama yang saya persiapkan berbagai pertama ialah tentang bagaimana membuat PPT yang menarik, portretnya. Kemudian yang kedua membuat LCD proyektor agar ada di sekolah yang dapat digunakan untuk mengajar. Kemudian yang ketiga sound system wireless yang bisa kita gunakan agar suara kita sampaikan kepada seluruh siswa kita yang ada di dalam. Oke. Kemudian untuk memastikan hal tersebut bisa berjalan lancar, kira-kira apa yang sudah Pak Made pikirkan saat ini? Jadi yang saya pikirkan pada saat ini untuk memenuhi kelancaran belajar itu, jadi saya berinisiatif membuat media pembelajaran yang mudah dan bisa dipahami oleh siswa saya. Kemudian saya memberikan lembaran kerja agar mudah anak itu langsung mengisi. Setelah itu berdiskusi lalu presentasi di depan, menyampaikan apa yang dia dapat itu maju ke depan sehingga temannya lain bisa menanggapi. Sekali keren kayaknya nih konsepnya Pak Made. Kira-kira kalau program itu atau sudah dijalankan nih media pembelajaran yang sudah didesain sama Pak Made, taraf keberhasilan untuk mengukur hal tersebut seperti apa kira-kira Pak Made? Jadi kalau kita berbicara masalah tolak ukur keberhasilannya, tentunya kita akan bermulai nih. Jadi kalau kita secara apa namanya istilahnya itu secara manual kan gitu. Jadi apa yang kita rencanakan itu belum tentu bisa 100% kan itu. Tahap demi tahapan yang kita lalui pasti akan memiliki hasil yang bagus kan itu. Nah, jadi saya harapkan nanti apa yang saya buat dan apa yang saya sampaikan kepada anak itu bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh anak itu. Intinya saya sedikit beraksi, anak lebih banyak beraksi daripada saya kan. Jadi dari panjang lebar nih tadi sudah kita melakukan komunikasi tadi. Apa sih yang bisa disimpulkan kira-kira nih dari hasil pembicaraan kita yang sudah kita lakukan nih tentang desain pembelajaran yang sudah Pak Made rencanakan? Jadi kalau saya simpulkan dari hasil percakapan hari ini, pertama tentang bagaimana cara kita membuat media pembelajaran dan penampilan olahraga yang lebih mengacu pada peserta didik agar bisa dipahami. Dan yang kedua, saya akan berusaha membuat media yang menarik agar bisa dipahami. Yang ketiga, jadi komitmen saya ke depan ini bisa saya laksanakan pada semester ini, awal semester ini. Oke, mudah-mudahan Pak Made ya. Jadi sangat saya support sekali apa yang Pak Made sudah rencanakan untuk bisa berjalan dengan baik. Kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih hal baru yang Pak Made dapatkan setelah kita melakukan diskusi seperti ini? Jadi hal baru yang saya dapatkan pada percakapan hari ini, ya saya merasa lega. Kemudian hal yang dapat saya petik dari percakapan hari ini adalah bagaimana cara kita membuat sebuah media pembelajaran yang mampu diserap oleh anak, mudah dipahami dan dimengerti oleh anak, sehingga anak tidak lagi istilahnya merasakan ada yang paham kemudian ada yang tidak paham. Kenapa? Karena media kita sampaikan, media pembelajaran yang kita sampaikan itu belum begitu sempurna. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh pengawas tadi, bahwa pada saat saya mengajar, pada saat saya menampilkan media pembelajaran, jadi itulah yang dikasih saran sama pengawas tersebut. Jadi besok
saya harus mampu menampilkan media pembelajaran yang lebih menarik sehingga mudah dipahami oleh anak tersebut. Ya, kira-kira seperti itu kesimpulan saya pada hari ini. Oke. Terima kasih Pak Made, kita sudah berbagi cerita, sudah berbagi pengalaman sehingga saya juga ada dapat ilmu juga nih tentang bagaimana membuat desain pembelajaran untuk anak-anak kita yang pada intinya tidak hanya sekedar kita menyampaikan materi, tapi bagaimana kita mendesain sebuah pembelajaran supaya anak-anak kita itu merasa nyaman. Nah, jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu tidak hanya sekedar untuk pembelajaran saja, tapi juga bagaimana membuat mereka merasa bahwa oh ada sebuah kesenangan yang mereka dapatkan. Nah, jadi apa yang sudah kita sampaikan ke anak-anak seperti itu. Terima kasih Bu. Tanya dengan Ibu. Mudah-mudahan ketemu di suasana Pak lain. Kembali lagi apa yang ada di nama-nama istilahnya di sekolah itu saat saya ikut itu apa yang akan di sana Mas Maya. Oke, terima kasih kembali Pak Made. Baik ya. Selamat siang Pak Made dan Bu Ana, tadi sudah melakukan pelaksanaan coaching ya. Jadi sebagai observer di sini saya ingin menyampaikan beberapa catatan saya tadi terkait tentang pelaksanaan coaching. Adapun catatan saya dari sejarawan itu pertama terkait masalah tentang media pembelajaran. Pertama tadi ada solusi yang muncul adalah bagaimana membuat media pembelajaran. Kemudian pembelajaran coachingnya berjalan, kemudian pelaksanaan dari pembuatan media pembelajaran adalah di awal semester supaya anak dalam proses pembelajaran lebih aktif. Intinya adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada anak tersebut. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ana sebagai coach, apa saja yang sudah dilakukan? Untuk pelaksanaan coaching, alhamdulillah untuk alur tirtanya sudah berjalan dengan baik. Jadi sudah kita ibaratnya dari heart to heart ya, dari hati ke hati. Jadi apa yang ingin Pak Made sampaikan ke saya, alhamdulillah nyampai, dan saya juga apa yang ingin saya sarankan juga bisa. Kemudian dari pelaksanaan coaching itu apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ana? Kalau yang ingin saya kembangkan, kalau dari coachingnya sendiri, mungkin nanti kita akan melakukan sebuah kolaborasi dalam mendesain sebuah media pembelajaran. Kalau dari saya pribadi, sebagai seorang coachnya, mungkin harus menggali informasi yang lebih banyak lagi bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam proses kegiatan KBM, supaya kita sama-sama mencari solusinya untuk anak-anak kita. Baik, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sebagai pengamat. Sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh, rasa sayang sayangi. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam guru penggerak. Jadi sesi coaching kita hari ini akan dibawakan oleh Bapak Ahmad Supriyadi sebagai coachnya, kemudian Ibu Nurhailah sebagai coachnya. Jadi sesuai dengan alur ceritanya, kemudian mengangkat sebuah tema yaitu meningkatkan kepedulian terhadap peserta didik. Selamat sore Bu Nurhailah. Selamat sore Pak Adi. Bagaimana kabarnya Bu Nurhailah, sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Adi, tapi saya lagi galau nih. Waduh, belum apa-apa galau. Baik Bu Nurhailah, ini kita ketemu ini Bu Nurhailah, kita ketemu hari ini Bu Nurhailah. Apa yang kita ingin bicarakan di pertemuan kita hari ini Bu Nurhailah? Saya pengen berbagi cerita sedikit ini Pak Adi tentang permasalahan yang saya hadapi, boleh tidak ya? Pastinya Bu Nurhailah, silakan Bu Nurhailah. Oke, jadi begini Pak Adi, saya ada permasalahan di sekolah terkait dengan anak istri saya. Jadi dia terancam dikeluarkan karena kemarin sempat ada permasalahan dengan salah satu gurunya, guru matematika, dan sempat terjadi adu fisik.
yang saya alami itu tidak 100% anak saya salah. Jadi itu yang buat saya galau, aduh anak saya dikeluarin nih. Berarti masalah Bu Ahila hari ini adalah adanya siswa Bu Ahila yang terancam dikeluarkan, Bu Ahila, ya, kan begitu? Iya, seperti itu. Apa yang Ibu harapkan dalam percakapan kita kali ini? Yang saya harapkan paling tidak ada solusi mungkin yang bisa diberikan. Memang sih sudah ada gambaran apa yang akan saya lakukan, cuman artinya saya ingin meyakinkan diri saya kalau langkah itu adalah benar. Dengan saya berbagi dengan Pak Adi, mungkin nanti diberikan masukan atau solusi yang sekiranya bisa memberikan jalan terbaik. Ya, semoga hasil yang baik. Namun situasi apa yang menurut Ahila hadapi? Jadi begini, di sekolah saya itu kan ada jurusan PJAT. Nah, jurusan PJAT ini sebagian besar guru kita memberikan label anak-anak nakal. Anak-anak nakal. Cuma dalam sudut pandang saya mereka tidak nakal. Mereka unik kalau dalam sudut pandang saya. Karena apa? Karena saya lihat banyak perubahan yang mereka lakukan tanpa saya harus komandoi, tapi mereka melihat ada perubahan di kelas pembinaan saya, mereka ngikut gitu secara otodidak, secara spontan mereka melakukan perubahan itu menandakan bahwa mereka bukan anak nakal, tapi mereka adalah anak-anak yang membutuhkan perhatian. Jadi salah satu anak di kelas namanya Abdul Hadi, jadi tipikal anaknya ini kan tipikal anaknya kinetik, bukan tipikal anak. Jadi ketika metode pembelajarannya dia menonton, dia bosan anaknya, sehingga dia akan melakukan sebuah aksi di mana akan memancing beberapa gurunya untuk menarik perhatian, dan tidak semua guru itu kan memahami itu. Dan ketika pembelajaran matematika itu kebetulan gurunya cowok, ketika proses KPM anaknya ini melakukan aksi yang artinya dia memperhatikan untuk diajak interaksi modelnya, dan itu tidak bisa diterima oleh guru matematikanya, sehingga guru matematikanya marah sampai terjadilah adu fisik. Cuman anak saya dia tidak melakukan pembalasan gitu, cuma gurunya saking emosi sempat melakukan pukulan terhadap anak didik saya, sampai akhirnya dibawa ke DP. Dan sebelumnya memang anak saya ini pernah ada permasalahan juga, akhirnya diakumulasikan sehingga diputuskan bahwa selesai semester ini dia harus keluar. Buat saya tidak bisa menerima, dan buat saya berpikir berhari-hari bagaimana caranya supaya anak saya ini tidak dikeluar. Dan setelah Ahila tadi terkait tentang siswanya Bu Ahila yang akan dikeluarkan di semester, ya. Jadi langkah apa yang Bu Ahila ingin lakukan? Istilahnya langkah untuk membuat siswa tersebut tetap berada di sekolah atau tidak? Langkah yang sudah saya ambil, kemarin saya sempat berkomunikasi dengan wakil siswanya. Jadi supaya anak saya ini yang dikeluarkan, cuman wakil siswanya itu kayak angkat tangan gitu. Oh itu bukan wewenang saya, Bu. Kebetulan hasil BAP-nya di BP itu seperti itu, jadi mungkin ibu harus komunikasinya di BP. Cuman di BP itu tipikal orang yang, memang sih BP itu kan harusnya melakukan pembinaan ya, tapi yang saya lihat kayaknya mereka kayak ngejas gitu. Jadi egonya sebagai seorang guru itu lebih kelihatan. Jadi ya kamu itu seorang guru, jadi apa yang kita perintahkan jadi guru kamu harus ikut gitu. Kalau keputusannya A ya A gitu, nggak mau mendengarkan. Akhirnya saya masuk langsung ke kepala sekolah. Saya masuk ke kepala sekolah menyampaikan keluh kesah saya. Sempat kemarin kepala sekolah bilang begini, kok ngurusin anak orang, ngurusin anaknya sendiri aja. Nah disitunya sama kepala sekolah kan. Jadi saya sempat jawab sama kepala sekolah saya, ini bukan masalah saya menjadi wali kelas atau tidak di kelas tersebut, tapi masalah tanggung jawab kita bersama sebagai sekolah. Karena bagaimanapun anak ini berhak untuk mengenyang pendidikan yang berapa. Kalau anak ini dikeluarkan, dia sudah positif, dia tidak ingin belajar di sekolah. Karena kan kemarin disuruh cek sekolah lain nih, silakan sekolah cek sekolah lain, kamu dikeluarkan dari sekolah. Dan saya sempat komunikasi dan juga di kondisi keluarganya dan segala macam.
bahwa kalau dia tetap dikeluarkan maka dia akan putus. Itu sangat saya sayangkan sekali karena anak ini ibarat kita bercocok tanam kan, apa yang kita tanam hari ini akan kita tuai nanti ke depan. Kita nggak tahu nih nanti kita sudah tua mungkin anak kita ingat ya karena kita bukan kita jadi orang tua jadi orang berhasil. Itu yang saya pikirkan. Jadi selain komunikasikan dengan kepala sekolah, ada nggak pihak-pihak lain yang ya membantu Bu inilah menyelesaikan masalah ini? Kalau guru ada sih kemarin guru yang punya bermasalah ya, sempat saya komunikasi, jawabannya cuma saya sudah maafkan Bu, cuma kita nggak tahu hatinya kan, cuman kalau dari bahasanya saya sudah maafkan, cuman kalau masalah sanksi itu saya kembalikan ke BP karena gitu kan, jadi kayak lepas gitu, jadi ya saya tanya guru dulu ya, jawabannya juga ya itu urusan sudah bagian BP gitu, kalau saya yang ngajar selesai itu ya sudah, jadi kayak di sekolah itu kayak apa ya, intinya setiap guru itu ngajar pulang selesai, jadi belum kayak oh ini anak saya, jadi masalah mereka masalah saya, belum saya lihat kayak gitu, jadi belum kayak nyatu gitu, ngurusin anak kayak ngurusin anak sendiri itu nggak ada yang saya. Baik, baiklah. Jadi tadi kalau saya dengar dari Ryan Ibu Anila itu pertama yang dilihat adalah ada labeling, baiklah ya, labeling. Kemudian rasa belum sepenuhnya ini adalah kewajiban kita bersama. Dan itu baiklah ya. Misalkan kondisi saya boleh jelas di sini hanya ini saya urus, tapi itu juga tidak maksimalkan. Dengan kondisi sekolah itu adalah yang seperti ini. Apa yang adalah bisa lakukan atau gagasan apa yang Ailah bisa lakukan untuk menghadapi situasi sekolah atau perubahan sekolah apa? Yang saya pikirkan, saya ingin menggerakkan, ingin melakukan sebuah sosialisasi tentang apa itu yang sudah saya dapat dalam pendidikan penggerak ini, bagaimana kita melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada murid, dan ingin saya imbaskan gitu ke teman-teman guru sehingga mampu menggerakkan komunitas praktisi di sekolah saya dalam melakukan perubahan yang lebih positif untuk diri saya di sini. Itu yang sudah saya ada gambaran ingin saya lakukan ke depan. Wadah seperti apa yang dilakukan dan siapa saja yang bisa tentunya saya butuh tempat ya, diberikan ruang dan waktu oleh sekolah melakukan sosialisasi yang artinya tidak dibatasi, ini hanya boleh guru yang tidak ada jabatan saja, tapi saya diberikan ruang dan waktu secara utuh dan secara penuh melakukan pembahasan kepada teman-teman, sharing tentang ilmu yang saya dapat, yang saya punya, pengalaman masalah yang ada di sekolah. Itu yang saya harapkan sih dari sekolah. Kemudian yang saya butuhkan ketika melakukan pembahasan tentunya media. Itu ada LCD, proyektor, kemudian ada sound juga yang saya butuhkan. Jadi dari sarana prasarana insya Allah saya rasa sudah lengkap sih kalau sekolah. Hanya sekarang butuh dukungan, artinya diberikan ruang dan tempat aja, waktu yang memang didukung secara penuh dari sarana prasarana. Jadi dari berarti Bu Aila akan selanjutnya mencari dukungan ya sekolah untuk pembebasan terkait apa yang Aila ingin imbaskan dalam program berperan yang didapatkan seperti itu ya. Kapan waktunya Bu Aila, kapan kira-kira Bu Aila untuk memulai membebaskan itu, untuk melakukan aksi pembebasan Bu Aila itu kapan? Rencananya karena sekarang kan memang sedang semesteran kan, jadi kita lagi berpacu sama waktu nih, anak-anak remedial kemudian rapor juga bisa. Rencananya saya awal semester depan ingin minta program kepala sekolah bisa diberikan kesempatan untuk minta ya selama 1 jam lah atau 2 jam Di depan ya. Setelah melakukan pembebasan tentunya kan ada harapan situasi seperti apa di sekolah ini.
situasi seperti apa sih yang Mbak Ila harapkan? Kalau yang saya harapkan paling tidak ya, saya tidak mau pakai yang ini, pakai yang standar minimal saja lah. Itu aja. Yang poin pertamanya lebih peduli aja dulu. Tidak usah yang tinggi-tinggi banget gitu, tidak usah. Peduli saja dah. Meningkatkan kepedulian guru. Nah, peserta didik. Terakhir Mbak Ila apakah semester itu bisa terwujud? Kalau satu tahun insya Allah ya, tapi kalau tidak satu semester ini target saya paling tidak 50% lah dari jumlah guru yang ada di sana bisa tertarik gitu, bisa saya gerakkan melakukan perubahan dalam metode ajarnya anak-anak yang dilakukannya memang tidak efektif sehingga tidak monoton dan anak-anak tidak bosan dan tidak disalahkan terus, jangan disalahkan terus lah. Jadi dan terus lebih pelajarannya lebih melihat dari informasi yang berbeda. Baik Bu Ila, saya doakan semoga apa yang Bu Ila akan lakukan di sekolahnya Bu Ila nanti bisa menjadi role model untuk guru-guru yang lain, tentunya ini inspirasi juga baik. Saya rasa Bu Ila sangat keren, terus semangat, dan insya Allah Bu Ila akan berhasil melihat dari kapasitas Bu Ila. Pasti akan berhasil. Terus terakhir Bu Ila, apa yang Bu Ila rasakan setelah kita berbincang-bincang? Yang saya rasakan pertama lebih lega, lebih plong, lebih rileks. Tentunya ya sekarang sudah lebih senang. Lebih senang karena apa? Karena yang beban yang selama ini saya pendam gitu, yang masih tanda tanya besar di kepala saya ini sudah gugur gitu. Jadi ya lebih rileks aja dan lebih senang aja. Terus jangan pernah merasa hilang, tapi sekolah Bu Ila Del. Mungkin itu saja Bu Ila. Saya rasa saya sendiri secara pribadi merasakan banyak sekali manfaat perbincangan kita hari ini, dan tentunya Bu Ila juga bisa menemukan sendiri solusi yang akan Bu Ila lakukan dalam masalah Bu Ila, dan itu muncul dari dirinya Bu Ila. Itu sangat keren menurut saya. Oke Bu Ila, mungkin cukup dulu ya untuk hari ini. Oke, terima kasih banyak ini waktunya Pak Adi sudah mau mendengarkan saya nih panjang lebar nih dari tadi. Terima kasih banyak. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu yang telah melaksanakan sebagai ibu kunci ya, telah banyak membeberkan permasalahan yang ada di sekolahnya. Jadi sehingga sekarang bisa lega. Yang tadi yang saya tangkap dari pembicaraan itu ini ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan kepedulian terhadap anak agar rekan sejawatnya, agar rekan komunitasnya ikut peduli kepada anak. Jadi ada sedikit yang saya mau tanyakan sama terkait masalah sampaikan. Hal apa yang kira-kira baru yang Bapak ambil dari percakapan tadi? Baik Bu Ade, terima kasih. Jadi yang saya lihat dari percakapan coaching tadi itu dengan masalah hal baru yang saya lihat adalah di sini memang artinya dari kondisi Bu Anila ini yang saya lihat adalah kepedulian yang kurang. Dia luar biasa sekali Bu Anila di sini sebagai sosok yang pastinya mengingatkan itu, hadir untuk mengingatkan itu ke semua guru sehingga tidak terjadi lagi labeling kepada siswa-siswa bahwa siswa ini nakal, jadi belum apa-apa sudah kita labeling, sehingga itu akan berdampak sangat tidak baik bagi peserta didik kita terutama. Dan saya lihat juga Bu Anila sudah jelasnya membuat rencana-rencana yang akan dilakukan untuk
meningkatkan lah kepedulian kita sebagai guru, bagaimana memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan alhamdulillah adanya Bu Ahilah ini tidak apatis, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi dia juga memikirkan guru yang lain. Beliau ini adalah guru penggerak juga, dan beliau ini sangat mulia gitu. Artinya apa? Beliau ingin mengimbaskan hal-hal positif yang sudah didapatkan, hal baik itu beliau ingin tularkan, jadi beliau tidak ingin menikmatinya sendiri. Itu yang saya lihat dari Bu Ahilah, sangat keren menurut saya. Jadi semoga semua guru juga seperti beliau, dan tidak ini adalah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Alhamdulillah. Jadi yang satu nih, saya masih penasaran nih Pak Di, dari seorang pengamat kan gitu. Apa yang bisa dijadikan pelajaran dari apa yang disampaikan oleh Bu Ahilah tadi itu? Pelajaran dari situasi yang dialami Bu Ahilah ini adalah yang pertama, kita sebagai guru istilahnya labeling itu tidak pantas sebagai seorang guru. Kita adalah guru. Kemudian segala sesuatu yang baik itu seharusnya kita berikan kepada orang lain, kita nikmati sendiri, baik itu dari segi pemahaman, pembelajaran atau ilmu yang kita miliki. Tentunya apa yang kita miliki yang kita share itu pasti akan kembalinya ke kita juga, dan pastinya iklim di sekolah itu akan lebih baik lagi. Dan komunikasi yang paling penting adalah komunikasi. Jadi segala sesuatu yang kita jaga dalam komunikasi yang baik, tanpa komunikasi yang baik, sampai keluar rencana kita bisa terwujud. Selain komunikasi, ya kolaborasi. Jadi tadi Bu Ahilah sudah mulai dari guru yang bermasalah, kemudian kepala sekolah sebagai guru tanggung jawab sekolah itu, kemudian guru yang lain. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh Bu Ahilah sangat maksimal menyelesaikan masalahnya. Dan saya lihat juga Bu Ahilah ini kritis dan kreatif. Artinya beliau ini kalau pembelajaran APA 21 ini beliau lah role modelnya. Beliau role model. Jadi yang pasti itu ada pada beliau lah. Semoga ini bisa menjadi, secara pribadi juga saya merasa Pak, ini bisa saya tiru. Mungkin itu Pak Made. Jadi kalau boleh saya sebutkan sedikit saja, sedikit berikan introduksi yang apa yang disampaikan oleh Bu Ahilah. Tingkatkan kepedulian kita terhadap apa yang sebagai tupoksi kita kan itu, kita agak pendidikan. Jadi mungkin dalam sisi percakapan hari ini dan mungkin kita berikan waktu pada waktunya, mungkin ada yang disampaikan terakhir ini. Sebagai coach yang coaching Bu Ana sebagai coachingnya, saya rasa saya sendiri ini merefleksi diri saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tingkatkan dalam kemampuan saya untuk coaching. Yang pertama adalah saya istilahnya konsistensi saya menggunakan alur bakya, alur tita, alur tita, gimana mulai dari menentukan topik sudah aman, terus menentukan apa yang ingin dituju, kemudian identifikasi masalah. Namun mungkin itu yang harus saya lebih tingkatkan lagi. Kemudian perencanaan sampai kemudian itu istilahnya masih fleksibel, saya rasa tidak berturut, tapi masih dalam alur titanya lah saya rasa. Tapi biar bagaimanapun istilahnya perlu ada perbaikan lah, bisa tentunya dari segi komunikasi. Mungkin saya merasa present saya mungkin belum 100% kepada Bu Ahilah. Saya secara gestur ke beliau ini mungkin karena kita seperti ini, jadi eye contact saya sama beliau ini kurang jatuh ke hati mungkin, tapi secara 90% ya jatuh lah ke hati. Satu lagi Pak Di, Ya. yang bisa disampaikan hanya beberapa kalimat saja lah yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan guru yang di luar sana kan itu. Oh, berarti baik. Satu mungkin dari belajar dari permasalahannya Bu Ahilah, untuk semua guru, terutama khususnya untuk saya sendiri dan umumnya teman-teman guru semua. Labeling bukan pekerjaan guru. Jadi guru itu adalah menuntun, mengomong. Artinya bagaimana kita sebagai guru itu
menguatkan atau menuntut siswa untuk mencapai kekuatan kodratnya setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaan baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat sesuai dengan kutipan Bapak Pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Saya rasa itu sangat relevan untuk kita sebagai guru. Jadi sikap labeling, kurang peduli kepada siswa itu seharusnya tidak ada dalam hidup. Jadi sebagai guru hendaknya lah kita menjadi tiga yang disemboyankan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara itu sebagai Ing Ngarso Suntonodo, Ing Madiung Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan hendaknya itu yang menjadi landasan kita untuk mengajar dan sebagai pendidik, sehingga merdeka belajar dan terwujudnya siswa yang memiliki karakter profil Pancasila itu tidak akan sulit untuk mencapai jika kita menggunakan peran seperti itu. Jadi itu Pak Made. Kata penutup dari Adi mungkin. Penutup? Ya. Tetap semangat, teruslah menjadi guru yang profesional, kembangkan kompetensi kita sebagai guru, dan merdeka belajar. Terima kasih Pak Adi atas apa yang dipaparkan tadi itu. Aila, Matika, ya akan tutup kita hari ini dan mengucapkan selamat sore. Terima kasih banyak. Sore Pak Made. Sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Halo, selamat sore Pak Adi. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Pak Made. Baik Pak Made. Kira-kira pada sore hari ini Pak Adi kelihatannya agak gelisah sedikit. Saya lihat, saya perhatikan. Jadi apa yang ada di pikirannya Pak Adi sehingga Pak Adi bisa gelisah? Jadi sebenarnya Pak Made jujur saja saya ingin ketemu Pak Made dari kemarin karena saya ada kegelisahan tersendiri terkait tentang siswa-siswa saya Pak Made. Jadi saya melihat siswa-siswa saya ini kurang percaya diri. Jadi setiap saya berikan kesempatan untuk maju ke depan, untuk mengungkapkan pendapat, itu agak kurang, agak malu-malu. Jadi bukan agak kurang lagi, memang tidak mau gitu. Biasanya sering menunjuk temannya, tapi yang ditunjuk pun tidak mau dan yang menunjuk pun juga tidak mau. Jadi saya rasa pembelajaran kurang maksimal jadinya. Jadi kalau disimpulkan kira-kira agenda percakapan kita pada sore hari ini tentang apa? Agenda percakapan kita sih Pak Made, dari percakapan ini saya berharap kita bisa menampilkan pembelajaran yang mampu meningkatkan rasa percaya diri siswa, sehingga dalam pembelajaran itu siswa bisa tampil ke depan atau mewujudkan kepemimpinan. Apa yang ingin Pak Adi dapatkan dari percakapan Yang saya dapatkan ya ada solusi kiat-kiat bagaimana cara saya menunjukkan kepemimpinan murid, terutama dari sisi rasa percaya diri. sekarang situasi sekarang yang seperti apa yang Pak Adi inginkan? Jadi begini Pak Made ya. Jadi pada saat saya melaksanakan pembelajaran itu istilahnya saya sudah menggunakan media pembelajaran, namun saya lihat anak-anak saya itu kurang percaya diri dalam mengemukakan pendapat, kemudian untuk mempresentasikan hasil dari tugas-tugasnya, kemudian itu dia sudah benar melaksanakan tugas tapi selalu bertanya ulang, Pak Guru apakah ini benar? Saya kan sudah bertanya, jadi kurang merasa percaya diri. Saya lihat inilah masalah saya dari sekarang. Jadi siswa Pak Adi merasa kurang percaya diri ya? Iya. Jadi apa yang Pak Adi yang mempengaruhi hal itu? Sepertinya Pak Made kalau kita lihat anak-anak ini mungkin karena memang belum terbiasa untuk tampil di depan. Terus di sini ada tidak mahir dalam berbahasa. Jadi masih menggunakan bahasa daerah. Jadi menggunakan bahasa daerah di depan itu mereka agak malu-malu. Mereka dalam basic mereka harus pakai bahasa daerah. Kemudian adanya istilahnya memang
tidak ada dorongan dari teman-temannya. Istilahnya biasa kalau ada SD kemarin pada saat maju, cie, kemudian kalian yang menjatuhkan mental mereka lah ya. Jadi itulah situasi yang mendorong. Apa yang bisa membuat Pak Hadi lega ketika Pak Hadi berhadapan dengan anak yang begitu? Saya nggak merasa lega dalam pembelajaran ini kalau tentunya kembali dengan kondisi yang saya alami sekarang. Jadi dalam pembelajaran itu saya berharap siswa mengeksplor dirinya, baik dari kemampuan istilahnya ya, kemampuan apa dua satu itu bisa tampil, bisa berkolaborasi, bisa berpikir kritis. Tapi yang paling utama yang saya inginkan adalah rasa percaya diri. Jadi kalau percaya dirinya sudah bagus, saya rasa anak-anak akan gampang untuk meningkatkan kompetensi yang ada. Setelah ini apa gagasan Pak Hadi selanjutnya? Gagasan saya, ya, kalau menurut saya ya, karena anak-anak ini belum terbiasa, berarti saya harus melakukan pembiasaan. Artinya setiap pembelajaran saya itu saya harus membiasakan anak-anak ambil ke depan ya. Tentunya di sini saya menggunakan model-model pembelajaran yang memang inovatif, artinya yang membuat anak aktif bekerja, istilahnya aktif dalam pembelajaran, sehingga anak-anak nanti contohnya sejak masih kita akan menggunakan PBL dan di sana kan ada sintak yang mempresentasikan hasil karya. Nah, jadi mungkin itu walaupun mungkin nanti saya akan memberikan istilahnya kemudahan atau kebijakan anak untuk boleh menggunakan bahasa daerah, mungkin separuh bahasa daerah, separuh bahasa Indonesia. Yang penting mereka berani tampil saja dulu. Nah, kemudian saya akan mendorong mereka untuk melatih kepercayaan diri itu melalui program INTAK. Artinya di sekolah saya itu Pak Made ada program INTAK setiap pagi. Jadi di sana ada pembacaan surat-surat pendek. Nah, di sana saya ingin mungkin menjadwalkan nanti anak-anak saya untuk menjadi memimpin teman-temannya untuk membaca surat pendek di depan. Saya berharapnya dari sana motivasi atau kepercayaan diri anak itu bangkit. Kemudian salah satunya adalah membuat keyakinan kelas untuk saling menghormati, karena dalam proses pembelajaran saat anak-anak ini maju, salah satu maju pasti ada yang ngecengin temennya. Nah, jadi saya rasa itu kayaknya harus saya buat kesepakatan kelas untuk saling menghormati dan mendukung. Jadi tadi sudah Pak Hadi menyampaikan. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk mencapai kegiatan ini? Nah, saya harus persiapkan ya, otomatis ya, mungkin saya akan merubah rencana mengikuti pelaksanaan pembelajaran saya, intinya yang mendukung tentang rasa percaya diri anak, kemudian membuat jadwal. Artinya di sini membuat jadwal INTAK tadi, ya, salah satunya juga kemudian dia lebih sering memberikan anak kesempatan untuk tampil ke depan, walaupun hanya sekedar mungkin memimpin teman-temannya untuk berdoa mungkin secara bergiliran, atau memimpin teman-temannya mungkin menyanyikan lagu wajib nasional biasanya di awal pembelajaran, kemudian membaca teks bacaan mungkin langsung di depan secara bergantian, sehingga mereka tidak merasa capek pada saat berada di depan dan bisa. Kemudian apa yang bisa memastikan hal itu bisa berjalan dengan baik? Pastinya adalah perencanaan yang matang, kemudian dari sisi jadwal, perencanaan pembelajaran yang matang, kemudian nantinya adalah indikatornya ya saat penilaian sikap itulah mungkin saya bisa menilai nanti yang mana yang sudah memiliki kemampuan yang lumayan, rasa percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau tampil di depan. Saya bisa memetakan nanti mana yang harus saya berikan pendampingan yang lebih dan mana yang istilahnya yang sudah Kira-kira dari penyampaian Bapak tadi, kriteria yang diinginkan seperti apa, Pak? Kriteria yang diinginkan adalah terwujudnya siswa yang memiliki rasa percaya diri sehingga punya karakter atau kepemimpinan murid, kepemimpinannya dan agensi kepemimpinan murid. Jadi murid ini akan menjadi calon pemimpin pastinya kan. Jadi rasa percaya diri itu saya rasa adalah hal yang modal utama untuk meraih suatu kesuksesan.
Jadi kalau kita sudah percaya diri, saya Pak Made, setengah dari keberhasilan itu sudah ada di dalam kita. Jadi itu yang saya ingin. Ini aja adalah siswa saya tidak merasa malu lagi maju ke depan, tidak merasa malu lagi untuk melakukan tampil di depan orang banyak, dan mereka terbiasa lah. Yang uniknya ya biasa ya. ya Jadi kira-kira ada nggak hal yang lain lagi? Selain itu? Ya, saya rasa ya tentunya ini kan membutuhkan dukungan semua pihak. Ya, tentunya nanti pada saat melaksanakan program itu dan contoh misalkan di pelaksanaan kita ini kan ada dua agama. Mungkin saya akan berkoordinasi dengan agama. Ya, penyusunan jadwal itu juga tentunya tidak melangkahi agama seperti kita. Kita bekerja bersama kita organisasi dan bukan yang lain. Dari pemaparan penyampaian Adi tadi, kira-kira apa kesimpulan Adi tadi? Kesimpulannya ya untuk mewujudkan rasa percaya diri siswa tadi adalah melalui proses pembiasaan dalam pembelajaran, memberikan kesempatan yang lebih lagi kepada siswa saya sehingga mereka lebih mampu untuk tampil di depan, terbiasa tidak canggung lagi. Kemudian segala kegiatan sekolah itu adalah untuk mewujudkan kepemimpinan murid, mulai dari kegiatan kita dan lain sebagainya, dan menjalin kolaborasi lah untuk mencapai tujuan. Jadi tadi sudah disimpulkan oleh Pak Ahmad. Jadi selain itu apa hal baru yang Bapak dapatkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut? Tentunya hal baru dalam melaksanakan kegiatan ini adalah artinya saya melakukan sebuah pembelajaran yang mewujudkan kepemimpinan itu hal barunya, karena ini kan yang dialami siswa saya, jadi seperti itu. Dan kemudian dalam pelaksanaan ini mungkin ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Jadi banyak pas kayak tadi tadi curhatan si dia dah. Tidak ada lagi yang mau digali lagi kan itu. Jadi dah besok lagi temukan semester depan kalau ada waktu. Umur kita panjang kan begitu, dan umur sama Tuhan. Ya Pak Made. Intinya Pak Made saya berterima kasih dalam kesempatan ini karena bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Made ini. Sedikit tidak saya istilahnya semakin yakin akan langkah yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan murid saya itu. Dan intinya terima kasih Pak Made karena saya sekarang semakin termotivasi untuk melakukan itu. Ya. Oke, jadi tadi Pak Adi sama Pak Made sudah melakukan pitching, jadi mungkin ada beberapa hal yang sudah saya tangkap ya. Jadi tadi permasalahannya adalah dari Pak Adi bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid dalam menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didiknya. Kemudian yang kedua itu untuk mewujudkan hal tersebut mungkin adalah kegiatan yang bisa Pak Adi lakukan melalui program ini. Oke, sedikit yang ingin saya tanyakan dari proses coaching yang sudah dilakukan Pak Adi dengan Pak Made tadi, apa saja nih yang bisa digali? Kalau menurut saya, ya, jadi yang bisa saya gali dari apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi, membiasakan anak-anak itu agar tumbuh tingkat percaya dirinya di depan kelas. Jadi saya dapat ilmu baru dari sama Pak Adi. Jadi bagaimana cara saya untuk memberikan anak murid saya itu agar tidak grogi, tidak punya rasa malu, agar percaya dirinya tetap ada pada dirinya anak itu. Dan saya akan berusaha juga bagaimana cara saya untuk membimbing anak ini agar tidak memiliki rasa malu ini kan itu, nggak dibuang sama malunya. Jadi dan timbul sana hanya percaya diri saja. Jadi bagus ini yang disampaikan oleh Pak Adi tadi di curhatannya sama saya tadi sebagai coachnya gitu.
Jadi kemudian dia akan berkolaborasi dengan rekan gurunya untuk mencari jalan yang terbaik, istilahnya solusi agar gampang untuk melakukan kegiatan kita itu, agar tidak mendahului guru agama kan itu. Sebab Pak Adi kan guru kelas, jadi supaya jangan bilang mendahului yang ahlinya kan itu, yang ahli di bidang kita kan guru agama. Jadi Pak Adi langsung berkomunikasi dengan guru agama tersebut. Jadi itulah yang Pak Adi sampaikan tadi. Oke, jadi proses coachingnya sudah berjalan mulus banget ya. Ya, Sudah Ya. sangat terstruktur Ya. saya lihat ya, dan saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Made tadi tentang kesimpulan. Jadi sudah disimpulkan sekaligus dari apa yang sudah di-coaching tadi, yaitu tentang bagaimana menjalankan student agency agar siswa lebih percaya diri, di mana nanti akan ada kolaborasi dengan semua unsur yang ada dalam komunitas. Jadi ya saya sangat mengapresiasi sekali hasil coachingnya, sangat luar biasa. Terima kasih. Oke,